Oke, lanjut. Ya, memang kalau kita lihat dari pertama penetapan nomor urut sampai masa kampanye sampai bulan November ini, kalau kita lihat dari pemaparan visi dan misi orasi politik yang dilakukan oleh 4 pasangan calon, ya memang secara jujur kita lihat di lapangan, kita mencari informasi, melakukan komunikasi, melakukan diskusi dan sebagainya, melakukan evaluasi dan seterusnya. Ternyata memang cenderung masyarakat Kabupaten Bangka ini cenderung berpihak dan memilih pasangan nomor urut 3. Apa alasan dari kalangan pemuda milenial atau pemuda adat atau komunitas adat untuk memilih pasangan nomor 3? Ya, bagi mereka yang pertama, pasangan nomor urut 3 ini adalah ada sosok seorang Kajotnya. Sebagai tokoh masyarakat adat, tentu masyarakat adat berpihak karena Kajot ini adalah tokoh ketua DAD yang mampu memperjuangkan hak-hak mereka ketika memang beliau ini terpilih sebagai bupati. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi memang masyarakat adat ini adalah 90,9% itu adalah aktivitas masyarakat Peladu. Nah, bagaimana perjuangan Kajot pada tanggal 9 Maret yang lalu itu sudah membuahkan hasil memperjuangkan masyarakat adat. Ketika calon lain mengatakan dirinya adalah berasal dari hal yang sama, tentu masyarakat adat menilai sejauh ini apa sih Anda yang buat, kan seperti itu. Terus visi dan misi pasangan nomor 3 ini, Kajot Karos ini gimana nih? Apakah yang sangat jitu, yang bisa menyentuh hati rakyat, atau apa inovasinya nanti apabila kedua pasangan calon ini terpilih menjadi bupati di tahun 2020? Ya, memang visi dan misi ini adalah menjadi sebuah gambaran, juga bisa menarik simpati masyarakat adat untuk memilih pasangan nomor 3. Visinya adalah Bangka yang bangkit, Bangka yang hebat, dan Bangka yang maju. Nah, Bangka yang bangkit yang dimaksud ini memang kita melihat keterburukan Bangka yang selama ini memang tidak ada kata lain, kita harus bangkit dari keterburukan ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi masyarakat adat juga menilai pasangan nomor urut 3 ini adalah sebuah kolaborasi antara politisi dengan birokrasi di bidang kesehatan yang sangat saat ini kita butuhkan. Oke, saya tanya, kita kan mengalami dua hal nih, masyarakat masih dalam trauma. Ya. Satu adalah OTT Bupati Pak Gidot kemarin di tahun 2018-19. Terus kedua, kita mengalami masalah yang berat yaitu bencana dunia, bencana nasional dan bencana daerah itu mengenai pandemi. Ini gimana saran Anda sebagai salah satu tokoh muda komunitas adat kepada masyarakat adat khususnya agar tidak boleh golput tapi tetap memberikan kontribusi suara kepada pasangan nomor urut 3. Gimana himbauannya? Ya, memang masyarakat berpikir sekarang ada terjadi peristiwa seperti itu, masyarakat sangat menaruh perhatian kepada Pak Kajot sebagai pemimpin baru. Karena dinilai pemimpin yang komitmen, pemimpin yang sederhana, yang merakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat. Nah, berkaitan dengan pandemik yang seperti ini, pasangan Kajot Karos ini pasangan yang ideal antara birokrasi dengan politisi yang memang senior di bidang itu. Kita lihat sendiri Pak Karos adalah seorang dokter. Nah, jadi sangat tepat sekali masyarakat adat menentukan hak pilihnya kepada pasangan nomor 3 karena ya memang latar belakang Pak Karos ini adalah seorang yang dokter yang paham betul dengan persoalan seperti itu. Nah, bahkan beliau ini mempunyai tujuan bagaimana ke depan untuk menata administrasi manajemen pelayanan kesehatan di Bengkayang ini seperti pengalaman beliau diterapkan dalam Rumah Sakit Abdul Aziz. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat ini supaya sehat, pelayanan kesehatannya saja masih tidak maksimal, kan begitu. Nah, jadi pasangan Kajot Karos ini adalah sangat tepat untuk hal itu. Nah, inilah yang menjadi kadang-kadang masyarakat adat cenderung berpikir untuk memberikan dukungan kepada mereka. Nah, sejauh ini kita melihat di lapangan, ternyata memang ada suatu hal yang sangat menarik bagi masyarakat adat. Ketika Pak Kajot sebagai ketua DPRD di masa akhir jabatannya, beliau telah menetapkan satu perda yang sangat istimewa. Perda apa itu? Perda nomor 4 tahun 2019 tentang apa? Pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, ini artinya konteks masyarakat hukum adat tidak hanya kita bicara Dayak, tapi juga di situ ada etnis Melayu, ada etnis Jawa, etnis Tionghoa dan sebagainya. Jadi konteks
perda ini semua suku bangsa yang ada di Bengkayang itu dijamin dan diakui. Oke, ini berkaitan tata kelola pemerintahan, sistem reformasi birokrasi. Selama ini kan tertangkapnya saudara kita Pak Gidut itu sekarang kan birokrasinya kan tidak seimbang. Terus bagaimana nanti kalau beliau ini terpilih untuk menata reformasi birokrasi yang good government? Ya, memang tentu kita dengan Pak Kadot Carlos adalah berkomitmen ke depan bagaimana merekrutmen ini adalah bersifatnya transparan dan memposisikan jabatan seseorang itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Kita beri contoh satu, tidak mungkin seorang kepala dinas pariwisata dijabat oleh memang tidak ahlinya. Nah, seperti itu dia. Nah, ke depan ini yang kita ubah gitu. Itu. Ya. Terus tidak ada lagi sementara. Ya. Oke. Memang dan selanjutnya yang perlu kita ketahui semua, Bengkayang ini adalah membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya berkomitmen untuk membangun, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kepala daerah bisa memberikan rasa aman, memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Saya yakin dan percaya Pak Martinus Kadot adalah orang yang sangat tepat untuk memimpin Bengkayang. Sebagai